Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, maka apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada suatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada satu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, kemarin Yesus mengatakan pada para murid, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala." Artinya betapa besar tantangan, rintangan yang akan dialami oleh para murid. Karena itu hari ini Yesus sekali lagi memberikan peneguhan, memberikan semangat kepada para murid. Jangan takut terhadap musuhmu. Jangan takut terhadap mereka yang hanya bisa membunuh jiwa, tetapi tidak bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Bahwa kamu tidak akan mengalami lebih dari apa yang dialami oleh gurumu, oleh Yesus sendiri, atau seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Semua pengalaman yang dialami oleh para murid juga sudah dialami oleh Yesus sendiri. Tetapi bukan dengan alasan itu mereka harus takut, harus gelisah. Tuhan senantiasa ada dan menyertai mereka. Burung pipit saja dijual 2 ekor, tapi tidak satu helai bulu pun yang jatuh. Maka Yesus mengatakan, meyakinkan kepada para murid, kamu pun sudah diperhitungkan semuanya apa yang telah kamu buat. Rambut di kepala, 1 urat rambut di kepala pun sudah diperhitungkan. Artinya semua apa yang akan dilakukan oleh para murid sudah dihitung semuanya oleh Allah. Allah menjamin seluruh kehidupan mereka. Allah ada di tengah-tengah mereka dalam menghadapi tantangan dan rintangan, dalam mewartakan kasih dan kemuliaan Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita juga belajar dari para murid dan sekaligus mengingat apa yang dikatakan Yesus, supaya jangan takut terhadap penderitaan,
jangan takut terhadap tantangan, jangan takut terhadap masalah berat, beban berat yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Bahwa kita manusia tidak pernah akan luput dari masalah, tidak akan pernah luput dari persoalan. Maka ketika kita takut untuk menghadapi masalah, takut terhadap tantangan, maka kita tidak pernah akan maju, tidak pernah akan berkembang dalam kehidupan kita. Kalau kita yakin seperti para murid, Yesus menyertai kita, Allah menyertai kita dengan rohnya, maka kita dengan penuh sukacita dan kegembiraan menjalani hidup walaupun dipenuhi dengan tantangan. Jangan menjadikan penderitaan menjadi kesempatan kita untuk mengeluh, untuk keluh kesah dan macam-macam. Tapi di tengah itu kita belajar untuk mengalami sukacita, mengalami kegembiraan di tengah tantangan, mengalami sukacita di tengah rintangan yang begitu besar yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan kita juga belajar dari Bunda Maria, walaupun banyak hal yang dia tidak mengerti, dia tidak tahu, tapi dia tetap percaya bahwa Allah menghendaki sesuatu yang sangat besar melalui dirinya. Allah telah menentukan dia untuk mengambil bagian dalam sejarah keselamatan umat manusia. Saudara-saudari terkasih, mari kita berjuang di tengah ketidaksempurnaan kita, di tengah keterbatasan kita, untuk mengalami sukacita dan kegembiraan di tengah tantangan. Dan jangan pernah takut untuk menghadapi tantangan, karena Tuhan menyertai kita dalam seluruh situasi dan keadaan sesulit apapun yang akan kita alami.